mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Jumat 1 September tahun 2023. Pada hari ini, Sabda Tuhan menuntun kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, misi utama kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam sejarah hidup umat manusia adalah untuk mewartakan kerajaan Allah, mengundang kita untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Untuk menjelaskan apa itu kerajaan Allah dan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyajikannya dalam bentuk beraneka perumpamaan. Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan hal kerajaan surga itu laksana 10 orang gadis yang siap menyambut kedatangan pengantin. 5 diantaranya bijaksana karena mereka menyediakan pelita dan minyak, sedangkan 5 adalah gadis-gadis yang tidak bijaksana, hanya menyediakan pelita tetapi tidak menyediakan minyak. Karena kedatangan sang pengantin itu lama ditunggu, akhirnya mereka semua tertidur. Dan ketika terdengar suara pengantin datang, songsonglah dia. Bergegaslah ke-10 gadis ini bangun. Gadis-gadis yang memiliki pelita yang ada minyak segera menyalakan pelita untuk menyambut sang pengantin. Sedangkan gadis-gadis yang tidak bijaksana, yang hanya membawa pelita, mengalami kesulitan. Mereka berinisiatif meminta dari 5 gadis tersebut minyak, namun dikatakan, tidak akan cukup bagi kamu dan bagi kami. Silakan Anda pergi untuk membeli. Ketika mereka pergi untuk membeli, saat itu pengantin masuk, disambut oleh 5 gadis yang bijaksana, dan pintu ditutup sehingga
5 gadis yang pergi membeli minyak tidak dapat masuk ke dalam perjamuan pengantin dan gadis-gadis serta tamu undangan lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, kerajaan Allah adalah suatu gambaran kehidupan perkawinan, relasi sukacita dalam iman, dalam kasih, dalam kebenaran hidup antara kita dengan Tuhan, kini dan kelak kedatangan Tuhan dalam akhir zaman. Keluarga Katolik yang terkasih, di dalam kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bisa terjadi ada orang yang bijaksana dan ada orang yang tidak bijaksana. Mereka hidup berdampingan, mereka hidup bersama dalam suatu komunitas keluarga kerajaan Allah. Namun demikian, mereka memiliki sikap yang berbeda. Warga kerajaan Allah yang bijaksana seperti 5 gadis tadi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah, yang hidup beriman dan hidup dalam kebenaran. Sedangkan 5 gadis yang tidak bijaksana, mereka menyandang nama Kristiani tetapi tidak memiliki minyak, yaitu melakukan kehendak Allah, hidup dalam cinta kasih, beriman dan hidup dalam kebenaran. Namun akan tiba saatnya masing-masing harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan ketika pengantin datang, sehingga mereka yang melakukan kehendak Allah akan disambut. Mereka yang tidak melakukan kehendak Allah dan tidak hidup dalam beriman dan kebenaran akan ditutup pintu bagi mereka oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, suami dan istri telah melangkah pada awal hari perkawinan ke altar Tuhan untuk mengungkapkan mereka hendak melakukan kehendak Allah dengan janji-janji perkawinan mereka. Itulah awal suatu gambaran kehidupan di dalam kerajaan Allah yang hadir dalam keluarga. Mereka saling mencintai, mereka berjanji mendidik anak-anak dalam iman dan menjadi teladan bagi anak-anak hidup dalam kebenaran Kristiani. Tetapi sering terjadi di dalam kehidupan perkawinan, suami dan istri bisa menjadi seperti gadis yang bijaksana. Kedua-duanya menghayati nilai-nilai perkawinan, melakukan tindakan cinta kasih, menghayati iman Kristiani, dan juga melakukan kebenaran hidup. Tetapi terkadang suami dan istri seperti gadis yang tidak bijaksana. Mereka memiliki pelita perkawinan Katolik, tetapi mereka tidak memiliki minyak untuk menyalakan pelita tersebut, sehingga reduplah cinta kasih, reduplah kehidupan beriman dalam keluarga, dan tidak ada kebenaran dalam kehidupan mereka. Tetapi terkadang yang terjadi, suami adalah seorang yang bijaksana. Dia melakukan kehendak Tuhan, dia beriman dan hidup dalam kebenaran. Tetapi sebaliknya, istri adalah seperti gadis-gadis yang tidak bijaksana. Dia tidak menghayati kehidupan cinta kasih dalam nilai perkawinan. Dia tidak memiliki kebenaran hidup, sering berbohong, dan dia juga tidak mengungkapkan sikap beriman dengan masuk dalam persekutuan untuk perayaan-perayaan gerejani, perayaan-perayaan liturgi, ibadat, dan juga perkumpulan-perkumpulan kekatolikan. Atau yang terjadi, istri adalah orang yang bijaksana, yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup dalam kebenaran perkawinan, cinta kasih dan beriman. Tetapi suaminya sama sekali tidak melakukan itu. Dia hanya adalah seorang suami Katolik dengan pelita perkawinan Katolik, tetapi tidak memiliki di dalam dirinya dan sikapnya minyak cinta kasih, minyak beriman, dan minyak hidup di dalam perkawinan. Keluarga Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada,
panggilan kehidupan keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Kehidupan perkawinan adalah gambaran kerajaan Allah yang siap menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui penghayatan kehidupan perkawinan Kristiani setiap hari, dari saat ke saat, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Dan kelak masing-masing akan diminta untuk menyambut Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak siap menyambut Tuhan, suami atau istri, dia tidak bisa meminta bantuan kepada suami istri yang sungguh bijaksana, karena bagi dia pintu telah ditutup. Oleh karena itu, tanggung jawab di hadapan Tuhan atas kehidupan perkawinan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Suami tidak bertanggung jawab atas kehidupan perkawinan istri. Istri tidak bertanggung jawab atas kehidupan suami apabila kelak Tuhan kita Yesus Kristus datang menyambut kita melalui peristiwa kematian dan akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Keluarga